Cek. Salam sejahtera buat kita semua. Suatu sukacita, Roh Kudus memungkinkan kita untuk berjumpa satu dengan yang lain. Amin. Dan kita pun pasti bersukacita karena ada satu minggu atau beberapa hari kita tidak berjumpa, tetapi Roh Kudus memungkinkan lagi kita berjumpa. Mari kita lihat kiri kanan kita. Apakah membawa sukacita pada hari ini? Syukur kepada Tuhan karena hati kita sudah siap sejak kita berangkat dari rumah. Dan kemudian secara khusus lagi di dalam ruangan ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Ia yang adalah Injil itu sendiri dengan rela menerima penderitaan yang semestinya kitalah yang menanggungnya. Oleh Injil itulah kita beroleh hidup dan layak di hadapan Tuhan. Minggu Prapaskah 5 ini dan puncak pekabaran Injil, kita diajak untuk menghidupi Injil yang menghidupkan. Mari memuji Dia, Yesus Kristus, kehidupan dunia. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra Kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya. Besar hikmat-Nya, penuhnya hatiku sebab anaknya. Dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan, ada banyak perkara yang Tuhan izinkan. Tapi kadang-kadang kita tidak hidup sesuai dengan kebenarannya. Sebab itu mari kita tunduk sejenak, mengingat dan mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Injil yang menghidupkan itu. Namun kita sering gagal untuk terus meyakini kehidupan yang ditawarkan Injil itu. Untuk itu mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami sering meragukan jaminan kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami sering terlena akan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali lewat firman-Nya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sungguh ajaib benar anugerah pembaru hidup kita. Kita angkat syukur kita. Ajaib benar anugerah. Hidupku
Bapak Ibu segenap jemaat, Tuhan telah menuntun kita sampai saat ini. Dan dalam menjalani 1 minggu kehidupan ke depan dan hari-hari yang Tuhan anugerahkan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Siapakah yang tidak bersyukur jika dosanya diampuni? Kita semua telah diampuni dan memiliki Allah yang terus-menerus memberikan kita petunjuk hidup menjalani hari karunia-Nya. Hai laki-laki, hai perempuan, angkatlah mazmur baginya melalui Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Laki-laki, Nyanyian siara dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? supaya engkau ditakuti orang. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mendengarkan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel Dari segala kesalahannya. O Puang, perang ini tega marangku.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih diberikan peluang-peluang anugerah. Dan saat ini kita boleh berjumpa dalam menjalani kehidupan satu minggu kehidupan. Dan saat ini dalam persekutuan kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman ini dibacakan dan boleh kita renungkan untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ada peluang-peluang anugerah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bahkan di hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua di jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Bahkan kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami di Karambe, kami dari Pinrang. Ini semua oleh karena perkenaan Tuhan. Tidak ada yang terjadi begitu saja, tetapi kami yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan telah tentukan, dan ini merupakan satu momen di mana kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami telah mengangkat puji-pujian kami karena Tuhan layak dipuji. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan untuk menjadi pegangan yang kokoh di dalam kehidupan, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-liling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang akan mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menubuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali.
Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan roh-roh ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-45, firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena seorang tidak ada di dalam, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berkabung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis
dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Ayat yang ke-45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Kure sumanga buang. Selamat pagi, Shalom. Satu sukacita boleh kita alami pada saat ini, di mana kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama. Dan dalam memasuki minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita mengadakan sensoramorum tentang hal yang kita boleh jalani sepanjang kehidupan ini, batulan bahasa Torai di ko kakak kaleta. Dan juga dalam memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79, dan pada saat ini dalam puncak Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Ada 2 pokok yang menjadi perenungan sekurs dengan brosur Pekabaran Injil dan telah diterjemahkan dalam TOT. Pertama, bahwa Injil itu tetap diberitakan supaya banyak orang diselamatkan. Dan orang yang telah mengaku dan percaya akan berdiri kokoh di dalam Injil kasih karunia. Sehingga tema kita pada pagi hari ini, yaitu Injil yang menghidupkan. Kareba kaparanuan mepatuo. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini, baik dalam ruangan di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online melalui channel YouTube Jemaat Karambe, ya, tetap semakin yakin
akan kehidupan dalam Kristus. Bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan. Dan kita tetap hidup di dalam kasih karunia daripada Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana pada saat kita memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79 dan dalam minggu-minggu Prapaskah dan juga puncak pekabaran Injil, secara lembaga Gereja Toraja digoyang dengan berbagai-bagai hal, sehingga pada tanggal 18 kemarin Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja didemo. Saya tidak tahu, tetapi inilah tantangan-tantangan yang harus terus kita alami dalam menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Toraja Utara dan Tanah Toraja tidak lagi memikirkan tentang intoleransi. Kalau kami di luar Tanah Toraja dan Toraja Utara, kita sangat hati-hati dengan intoleransi. Karena kita merasa minoritas. Ya. Dan kita berusaha untuk hidup dengan baik supaya tidak ada tersinggungan bagi orang-orang lain. Tapi di sini kita berhadapan dengan adat budaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, ini satu tantangan yang harus kita renungkan dan refleksikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam Mazmur 130 diawali dengan situasi pemazmur yang memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya. Yakin tidak bahwa kita tidak sempurna? Saya dan saudara adalah panah dan ringkih, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan Ibu Bapak Saudara-saudara kadang-kadang tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi merupakan sesuatu dalam kehidupan kita secara kemanusiaan kita yang telah dikuasai oleh dosa. Yehezkiel 37 menggambarkan bagaimana nubuatan Tuhan bahwa tulang-tulang kering ini bisa kembali hidup oleh karena firman Tuhan. Ya. Saya dan saudara kita mampu untuk menjalani kehidupan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 14 melihat Paulus menyasar pada kehidupan yang hanya mengejar dunia yang akan berakhir. Ya. Koya tasulen tanga-tanga isiluk selanasang. Ya, saya selalu terinspirasi dan satu buku Hidup Ini Singkat, Mengapa Diperberat. Ya, satu reteka Tuhan siluk selanasang. Ya, saya masih dalam grup jemaat Karambe. Saya kadang-kadang berdoa, tiba-tiba pagi ini, mari kita doakan keluarga ini ada di ICU, ada di UGD jemaat Karambe karena sakit. Tiba-tiba lanomoto di Kuomo turut berduka cita. Inilah fenomena-fenomena dalam kehidupan kita. Dan inilah merupakan satu hal dalam hidup kita. Yeah. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, jangan hidupmu mengejar dunia ini, karena semakin dunia ini dikejar semakin jauh. Semakin tidak menjanjikan, tetapi peganglah Tuhan sebagai kekuatan. Dan itulah yang membuat kita. Sehingga dikatakan, saudara diberi pilihan. Hidup menurut roh dari Tuhan, engkau akan hidup. Dan kalau kau hidup menurut dunia, engkau akan memperoleh maut, saudara-saudara. Injil Yohanes menceritakan kisah bagaimana jemahan Tuhan pada orang-orang yang mati di mana Lazarus dibangkitkan. Memberikan satu pemahaman bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa hidup ini tidak hanya dalam dunia tetapi akan berlanjut. Ya. Dan satu contoh diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa ada kebangkitan tubuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang berduka, jangan larut di dalam duka. Karena ada saatnya ada kebangkitan tubuh. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini memberikan kita beberapa hal untuk menjadi perenungan. Bahwa
Injil yaitu Yesus Kristus telah datang memberikan kita kabar baik. Dan kabar baik itu dinyatakan dalam seluruh eksistensi kehidupan Yesus Kristus. Bukan hanya sepotong-sepotong. Tetapi dia memberikan kita kekuatan untuk berpegang. Karena hanya pada kekuatan Yesus Kristus kita dimampukan untuk menghadapi setiap gumul yang Tuhan izinkan terjadi. Siapakah di antara kita ya tidak diberi gumul? Mungkin. Ada yang kita banyak uang, kita tidak bergumul faktor ekonomi, tapi kita bergumul sakit penyakit. Ya. Mungkin kita lagi tidak bergumul dengan ekonomi dan sakit penyakit, tetapi kita bergumul dengan keluarga kita. Ada banyak gumul yang Tuhan perhadapkan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, ya, Injil itu menghidupkan. Bukan hanya menghidupkan pada saat kita mati seperti yang diimani Maria dan Marta. Tapi dia menghidupkan kita untuk menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan. Supaya setiap tantangan dan hambatan kita mampu untuk menjalani kehidupan ini, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Saya yakin dan percaya, ya, ada kata iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan setiap orang yang mengalami banyak gumul ada transformasi jika dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang menimbulkan pengharapan yang kokoh. Ya. Saya di wilayah Ampat sekarang diangkat menjadi masuk dalam lembaga pekabaran Injil. Ya. Kami di Pindrang daerah Supiran dan Padangala itu menjadi tempat penginjilan. Rapang dan beberapa tempat-tempat. Kita mau supaya mereka juga percaya Injil kasih karunia. Tetapi juga bagaimana jemaat-jemaat itu bertumbuh dalam kasih karunia. Supaya tetap memegang teguh. Karena Tuhan, Paulus katakan, bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Iya. Kita tidak perlu dapat juara 1-2, tetapi kita perlu masuk garis finish sebagai orang yang berlomba. Ya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, ya, iman bertumbuh melalui proses yang tidak mudah. Berbagai situasi dalam hidup ini. Ada satu buku berkata, sejarah gereja, semakin dibabat semakin merambat. Ya. Dan ini penting. Ya. Jangan kita berkata bahwa kalau gereja sudah diobok-obok, kalau gereja sudah ini akan ini, tidak. Disitulah bertumbuh dengan luar biasa. Karena di dalam tantangan itulah dikatakan, aku akan hadir. Jangan khawatir. Gumul yang kamu hadapi tidak akan membawa kamu di dalam hal ini, tapi memberikan kamu kekuatan. Dan inilah yang Tuhan katakan kepada Maria dan murid-murid. Dengan saya tidak hadir pada saat saya menerima kabar dari Maria dan Marta bahwa saudara saya sakit dan dia mati. Disitulah saya akan memperlibatkan kuasa Allah bahwa saya adalah utusan Allah untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Sungguhkah kita betul-betul memegang Yesus Kristus dalam? Kemudian Paulus dalam menuliskan pengajaran iman tentang keinginan roh, yaitu hidup merupakan buah dan Injil yang telah masuk dalam hidup serta memberikan kita. Paulus katakan, apa yang dulu kuanggap itu berharga, jabatan, kepintaran sebagai ahli Taurat dan lain sebagainya, setelah menerima Yesus Kristus, itu merupakan satu kebodohan dan kesia-siaan bagi saya. Dan saya bersyukur telah menerima Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Paulus memproklamirkan Injil kasih karunia yang menghidupkan. Dan apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, ya,
Kalau kita biasa katakan, apakah kematian itu keuntungan? Tidak semua kematian juga berharga. Ya. Tapi orang yang mati dalam Tuhan itulah yang berharga. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, dalam memasuki masa Paskah, tinggal 1 minggu lagi, minggu depan kita masuk dalam Minggu Palma. Setelah itu kita akan memperingati Paskah, ya, dan memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja, dan juga peringatan tetap mengobarkan semangat untuk menginjili. Karena gereja yang tidak menginjili itu adalah gereja yang mati, bukan gereja. Ya. Karena itulah tugas pokok dan panggilan. Ya. Ini penting ibu bapak saudara-saudara. Ya. Setidaknya doa kita. Ya. Setidaknya mungkin uang 2.000 rupiah, 1.000 rupiah tidak berharga bagi kita. Ya. Tapi jika dikumpul, misalnya 100 orang memberikan persembahan penginjilan 2.000 saja, luar biasanya itu penginjilan mulai berlangsung. Ya. Karena definisi penginjilan, ada yang berdoa, ada yang mendukung, dan ada yang diutus. Ya. Mungkin kita tidak mampu lagi untuk pergi. Tapi mari kita berdoa supaya orang-orang yang ada di daerah PI betul-betul dikuatkan dan dimampukan, karena begitu banyak tantangan dan hambatan. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, jika hari ini berkata Injil yang menghidupkan, kareba kaparanun tumipatuo, pegang teguh itu dalam hidupmu, dan jalanilah hidup ini dengan penuh pengucapan syukur. Selagi masih ada waktu, kobarkanlah itu dalam hidupmu. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, dan nyatakanlah itu dalam sepanjang hidupmu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan benar, kami tidak pernah lepas daripada gumul, tapi kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang menuntun kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami, sehingga gumul yang selama ini kadang-kadang kami anggap berat menekan, tapi bersama dengan Tuhan kami mampu untuk menjalaninya. Berikan kami kekuatan kemampuan ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kasih karunia-Mu. Kami datang kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam doa, kita berdoa Bapa kami, kita angkat doa kita ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit dan sama-sama mengikrarkan 12 pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan imam rasuli. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu. Kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Vokal grup Gloria.
Dia yang telah menguduskan kita, telah menjadikan kita umat kesayangannya, memungkinkan kita mendengarkan firman-Nya. Kita angkat syukur kita bawa persembahan kita kepadanya. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak tercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seindah siang disinari terang, itu cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupnya tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan Persembahan dalam bentuk natura akan diuangkan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ada persembahan natura untuk pembangunan. Silahkan. Labu. Mau? 50 satu kali, 50 dua kali, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Tabe, diangkat saja tangannya. Dari Pinrang. Ya, dari Pinrang.
Ya, ada pisang masih untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih ada kue risol, masih untuk pembangunan. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk pembangunan sama yang tadi, kue risol. Tak mau? 52 orang, 51 kali, 2 kali, 3 kali. Oh ya, ini ada kue dari Pinrang untuk jemaat Pinrang. Oh, untuk PPGT Pinrang standar 100. Silakan Bapak Ibu. Ya, 101 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada, Denpa. Ya. Pira Domai Boko. 100. Tunggu dulu. Pira. 200, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada. Dan 100 Nina, 103 kali. Terima kasih Bu Kordi Rantepau, dikembalikan untuk PWGT Pinrang. Silakan. 103 kali. Ya, masih untuk PPGT Pinrang. 201 kali, 202 kali, 203 kali. Masih untuk jemaat Pinrang. Seratus 1 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih ada. 151 kali, 201 kali, 202 kali, 203 kali. Baik, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan ungkapan syukur melalui persembahan pujian dari saudara-saudara kita, adik-adik kita dari Pinrang. Dipersilahkan. Mereka ini adalah peserta retret, jadi PPGT dan katekisan dari jemaat Pinrang. Mudah-mudahan kehadiran mereka menjadi saluran berkat bagi PPGT Jemaat Karambe, menginspirasi juga mereka untuk selalu hadir dalam persekutuan.
Puji Tuhan, kita boleh angkat kehadiratnya dan kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk datang menyembah memuji Dia, bahkan tetap diteguhkan dengan kebenaran firman-Nya untuk menjadi kekuatan pegangan yang kokoh. Dan melalui doa kita bersyukur bersama dengan segenap jemaat yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur sepanjang 1 minggu dari tanggal 16 sampai 22 seperti yang diberitakan di warta jemaat. Juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Moga Sarungalo, keluarga almarhum Ibu Justina Sesa, Saudara Roni Parinding, Bapak Joni Tangkesalu, Bapak Edward Kadang, dan Bapak Darwan Demangopo atas segala tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka dan syukur-syukur mereka. Kita berdoa untuk jemaat Karambe dalam menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan, dalam pekerjaan baik di kantor maupun juga di sawah ladang, bahkan juga usaha-usaha yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati dan menopang sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi alat berkat sehingga boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita. Mungkin sepanjang libur Natal dan libur Lebaran dan libur Paskah mereka berkumpul dengan kita. Dan mungkin ada yang akan kembali dalam sepanjang minggu ini untuk kembali ke bangku sekolah. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga kita berdoa untuk jemaat Karambe yang sementara dalam masa-masa pemulihan. Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Mama Kevin, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Markus Basang, Nenek Gerdi, Nenek Eka, Bapak Diel yang sementara berobat di Makassar, Nenek Hari, Nenek Prisil, Nenek Diel, Ibu Lince Rantianlo, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Pael, Bapak Petrus Alexander, Ibu Berta Tanlo, Ibu Nimpa, Nenek Yanto, Nenek Leda, Bapak PT Pakan, Nenek Riel di Tondok, Jonathan Pong Masak, dan Bapak Andarias Sama. Bahkan mungkin ada yang tidak sempat tertulis, Tuhan senantiasa topang tuntun. Dan Ibu Veronica yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, kita tetap dukung dalam doa. Juga semua anggota lansia, baik yang masih bisa beraktivitas maupun yang belum. Dan kita bersyukur bahwa sudah selesai mengadakan rapat untuk memilih pengurus lansia jemaat Karambe untuk 1 periode ke depan. Juga kita berduka cita bersama dengan Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Daud Sampiasang, Bapak Daud Sapan, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga almarhum Ibu Damaris Ruru, keluarga almarhum Ibu Elizabeth Lobo, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Agustinus Serianto, dan keluarga Bapak Palidan Sarungalo. Kita tetap dukung. Bahkan mungkin dalam minggu-minggu ke depan sudah ada upacara pemakaman bagi keluarga, kita tetap doakan supaya boleh berjalan dengan baik. Bahkan mungkin masih ada yang sementara disemayamkan di tongkonan mereka masing-masing, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga kita berdoa untuk kegiatan 1 minggu ke depan melalui ibadah rumah tangga dan OIG. Juga ibadah penghiburan, kita berdoa untuk majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Karambe supaya berikan kekuatan kemampuan dalam menata pelayanan. Doakan kami jika Tuhan berkenan. Hari ini kami akan healing dan sebentar malam kami akan melanjutkan kegiatan karena ada beberapa kegiatan lagi. Kami cuma mempunyai 5 anak katekisasi, ya. Jadi ini sejarah buat saya setelah di Pindrang, tidak sampai 10 yang akan disidi setiap tahun, tapi itulah kenyataan. Dulu-dulu biasa puluhan, sekarang tinggal hitung jari. Dan inilah anak-anak PPGT kami, mereka aktif dan bersemangat, kita topang. Juga kami besok akan kembali ke Pindrang, ya. Poletega Ribola, ya.
Jadi doakan kami supaya kami tetap menjadi berkat di sana, khususnya bagi orang-orang Sawito di sana, supaya Injil kasih karunia boleh diberitakan. Khususnya saya supaya tetap diberikan kesehatan seperti pada hari ini untuk mengemban tugas pelayanan di sana. Kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Yutriana Pairunan telah melahirkan dengan selamat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, gereja-gereja Tuhan yang sementara bergumul, Tuhan senantiasa topang. Bahkan mungkin setelah selesai ibadah ini yang ada anggota jemaat akan kembali ke tempat mereka masing-masing, ke keluarga mereka, ke Makassar, ke Papua, ke Manado, atau ke tempat-tempat lain. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa dan kita aminkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah pada saat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Walaupun hamba-Mu tidak mampu menjelaskan lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini, tapi Roh Kuduslah yang akan memateraikan, sehingga firman ini menjadi kekuatan pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan kasih karunia-Mu. Dan kami tetap bertumbuh di atas Injil, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan kami kehidupan dan telah menyelamatkan kami dunia dan akhirat, lahir dan batin. Sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kasih karunia. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur sepanjang 1 minggu kehidupan. Dan dalam menjalani 1 minggu, 1 tahun kehidupan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Al-Hadir menopang, menuntun, menguatkan mereka ya Tuhan. Sehingga boleh senantiasa merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga yang Tuhan peliharakan dalam kehidupan mereka. Baik pekerjaan maupun berkat-berkat, bahkan tuntunan dalam menjalani kehidupan kasih karunia-Mu dan acara-acara. Sehingga boleh bersyukur pada saat ini. Tuhan berkati syukur mereka, sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang sementara dalam usaha-usaha mereka, baik di pasar, di rumah-rumah mereka berkati. Sehingga semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan berkat-Mu itu boleh mereka nikmati. Demikian juga yang sementara mengerjakan pekerjaan di sawah ladang mereka, bahkan ternak-ternak mereka Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Demikian juga yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan peluang-peluang anugerah. Bahkan juga yang mencari pasangan hidup, kami tahu dan percaya Tuhan akan memberikan. Karena kami aminkan masa depan itu selalu ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersyukur. Oleh karena sepanjang libur lebaran dan pasca ini ada keluarga mereka boleh hadir. Dan mungkin besok atau 1 minggu ke depan mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Damai sejahtera dan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Sehingga boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan boleh mengangkat tugas pelayanan. Dan tetap hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sementara menata kehidupan mereka melalui pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan hadir menopang menuntun. Memberikan komitmen kepada mereka ya Tuhan. Sehingga boleh senantiasa menjalani kehidupan kasih karunia-Mu. Dan juga ya Tuhan, anak-anak kami tetap menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Secara khusus anak-anak kami di tingkat SMU, SMK, SMP yang akan ujian ya Tuhan, bahkan memasuki perguruan tinggi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Demikian juga dengan jemaatmu yang sementara dalam masa-masa pemulihan oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit seperti yang hamba-Mu sebutkan. Allah hadir menopang menuntun, Allah hadir memberkati mereka, Allah hadir menguatkan mereka ya Tuhan, bahkan pengharapan mereka tidak pernah goyah. Walaupun secara fisik mereka bergumul, tapi iman pengharapan tetap teguh. Demikian juga ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita, di mana orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian dan sementara disemayamkan di tongkonan dan rumah mereka masing-masing. Bahkan ada beberapa yang sementara dalam proses untuk upacara pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada keluarga dan kesehatan sehingga boleh merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan 1 minggu ke depan melalui ibadah rumah tangga dan OIG, ibadah-ibadah penghiburan dan juga ibadah-ibadah insidentil kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati majelis gereja yang ada di Jemaat Karambe, Tuhan senantiasa topang tuntun pendeta, penatua dan diaken dan pengurus OIG, sehingga senantiasa bergandengan tangan untuk menatap pelayanan dan membangun iman. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menyisikan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendukung pelayanan melalui pundi, melalui natura yang telah kami uangkan, bahkan juga beberapa persembahan-persembahan yang kami persembahkan berkati. Juga penyelesaian pembangunan Jemaat Karambe kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati panitia sehingga boleh bersatu hati, bahkan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan akan siapkan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk Gereja Toraja yang saat ini bergumul oleh berbagai-bagai tantangan, secara khusus di Toraja Utara, Tanah Toraja, bahkan di seluruh pelosok. Dalam menghadapi sidang Sinode Am, Tuhan senantiasa memberkati dan menopang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan, kami bersyukur rombongan dari Pindrang boleh tiba dengan selamat, dan hari ini setelah ibadah kami akan keliling menikmati alam Toraja dan akan kembali berkegiatan sebentar sore. Jauhkan kami dari segala halangan rintangan, bahkan jika Tuhan berkenan besok kami akan kembali ke Pindrang. Tuhan senantiasa menopang menuntun kami. Juga bangsa dan negara kami kita tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, sehingga di dalam memasuki masa-masa Paskah, perayaan Paskah kami tetap dalam keamanan, kekuatan. Juga di belahan dunia, secara khusus di Timur Tengah, di mana saudara-saudara kami sementara bergejolak melakukan perang, Tuhan senantiasa memberikan kedamaian, memberikan kekuatan sehingga boleh berkomitmen untuk menghentikan perang dan boleh berdamai. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Bila toh Tuhan menopang menuntun kami sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa kami nikmati sepanjang hari ini, dan Tuhan tetap menopang kami. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Hanya syukur yang kami bisa panjatkan dan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah syukur kami, inilah kerinduan-kerinduan kami. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat, namun sebelumnya segenap warga Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang STHMA sudah menjadi berkat bagi kami semua di jemaat ini pada ibadah jam kedua hari ini. Juga kepada segenap rekan-rekan majelis Gereja Jemaat Karambe Kelompok Rantepao
dan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Karambe, Minggu 22 Maret 2026. Yang pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 25 Maret 2026 pukul 15. Pemimpin persiapan Saudari Alvalin Amabel Senggo Estiolo. Yang berikut, jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 5.30. Liturgis Penatua Unianti, Firman Penatua Naomi Toding Allo. Yang berikut, ibadah penghiburan almarhumah Ibu Agustina Datu atau Nenek Takur, Senin 23 Maret 2026, doa pagi jam 8. Selasa 24 Maret 2026, doa pagi jam 8, ibadah penghiburan pukul 17. Rabu 25 Maret 2026, doa pagi jam 8, ibadah penghiburan pukul 17. Kamis 28, doa pagi jam 8, ibadah penghiburan pukul 17. Jumat 27 Maret 2026, doa pagi jam 8. Sabtu 28 Maret 2026, ibadah pemakaman pukul 9 pagi. Yang berikut, persiapan bersama untuk ibadah rumah tangga Selasa 31 Maret 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Dr. Sulaiman Manguling, MTH. Yang berikut, pertemuan bulanan dan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan Rabu 25 Maret 2026 pukul 9. Pelayan Saudara Gabriel H. Tanjung, STH. Pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Bua Tadulolo bersama dengan Dr. Daniel Lita Palinggi dan tuan rumah kelompok pelayanan Karasik A. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa hari ini Jemaat Karambe kedatangan tamu dari Jemaat Pinrang dan menginap di Tongkonan Karambe selama 2 hari. Yang berikut kumpulan rumah tangga kelompok Karasik B di rumah Bapak Baraktiku dipindahkan ke rumah Bapak Yori R. Lesawengan. Berikut disampaikan kepada anggota jemaat yang memesan baju Paskah dapat diambil di panitia Paskah di depan gereja. Berikut pengurus lansia jemaat, pengukuhan pengurus lansia Jemaat Karambe dilaksanakan Minggu 29 Maret 2026 dalam ibadah pukul 9. Setelah pemilihan pengurus baru, nama-namanya akan menyusul pada minggu depan. Yang terakhir, disampaikan bahwa dalam rangka memperingati Paskah PWGT, Jemaat Karambe akan melaksanakan lomba senam yang rencana dilaksanakan pada minggu ketiga bulan April 2026. Selain peserta dari PWGT, juga dari PKBGT, SMGT, dan lansia
dengan jumlah peserta minimal 7 orang. Senam bebas dan terserah kelompok untuk menvariasikan senam tersebut. Demikian penyampaian warta. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada pendamping katekisasi dari Jemaat Pinrang dan pengurus PMG Jemaat Karambe untuk menyampaikan sapaan kasih. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali. Dan hari ini kami ada semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami hadir di sini kurang lebih 40 orang dari Jemaat Pinrang dalam rangka studi keesahan dan juga beberapa kegiatan-kegiatan. Kami akan menerima remaja masuk PPGT dan juga penyelesaian pembelajaran kelas katekisasi yang berjumlah 4 orang dan juga kunjungan PPGT, dan ada beberapa yang mendampingi. Anak-anak katekisasi yang akan di CD yang menyelesaikan silakan berdiri. Ya, mana Kesia juga? Ya, ini 4 orang belajar di Pinrang, 2 orang belajar di Makassar, dan akan di CD direncanakan tanggal 20 Jumat Agung ya. Ya, ini ada 4 orang. Silakan duduk kembali. Kemudian PPGT silakan berdiri. Semua PPGT yang bukan katekisasi. Nah, ini ada yang sudah bekerja, ada yang kerja di bank, ada yang jadi suster di rumah sakit dan beberapa pekerjaan mereka. Dan masih terlibat aktif dalam ini, dan ada juga yang mahasiswa baik di Pinrang maupun di Makassar. Mereka berlibur dan kami sama-sama di tempat ini. Ya, terima kasih. Kemudian didampingi oleh 4 majelis gereja. Silakan berdiri yang majelis gereja. Ya, ini Ibu Irawati Kasendal di Komisi Diakonia. Kemudian Bapak John Sanang ini Komisi Purifikasi. Tapi tidak banyak di Pinrang karena dia kerjanya di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Ya. Kemudian Ibu Herlina Santung ini kerja di Komisi Diakonia, dan Ibu Bidan Martina Manga ini bidan. Ya. Kemudian ada pengurus PWGT, silakan berdiri PWGT. Ya, ada 3 orang. Ini Ibu Maria Morita. Sebenarnya ini orang Baatan, ya, suaminya. Dia orang Batak tapi sudah ditorajakan. Ya, kemudian Ibu Yuspin Harnas ini bendahara PWGT dan ini sekretaris PWGT ya. Ya. Kemudian didampingi oleh 3 pengurus PKBGT. Silakan Bapak Rudi Tarukallo bersama dan Bapak Yonan Datulalong kalau ada. Ini Bapak Yonan Datulalong ini orang Baatan ini. Ya, jadi kemudian Pak Rudi Tarukallo ini orang Tikala. Ya. Dan dia kerja di luar, dan kami sama-sama juga ada beberapa pengurus guru-guru sekolah minggu yang PPGT ini banyak terlibat dalam guru-guru sekolah minggu. Ya, kami hadir di sini dengan tujuan untuk mengenal bagaimana saling berbagi dalam studi ekumenis, dan terima kasih kepada majelis gereja, pimpinan majelis gereja Jemaat Karambe yang boleh menerima kami. Ya, kami tahu dan percaya bahwa kehadiran kami pasti mungkin memberikan merepotkan buat Bapak Ibu. Ya, tetapi syukur. Kami juga di Pinrang senantiasa setiap saat menerima kunjungan, karena biasanya dari Toraja senang ke Pinrang karena ada pantainya. Kami dibawa senang ke gunung karena di sini. Ya,
Baru-baru kami menerima guru-guru sekolah minggu dari Jemaat Saloso, Rantepo Barat, dan juga dari Berah dan Malango yang akan ke sana. Kami juga akan siap-siap menerima PWGT dari Pasele, sekitar 100 orang mau ke Pinrang. Ya, kami tahu dan percaya karena kami tahu bahwa kami dicintai oleh orang. Ya, jadi kami tidak akan bisa menutup pintu walaupun jemaat Pinrang yang aktif sekarang tidak sampai 100 kepala keluarga. Ya, tapi kami tetap senang dan puji Tuhan kami tetap bersemangat untuk menjadi berkat. Walaupun semua pendamping majelis gereja ini sibuk karena pada umumnya mereka PNS, tapi kami tahu dan percaya ini. Dan kami ada di sini boleh menikmati. Terima kasih ya, PWGT telah menjamu kami kemarin dan setelah datang, dan selama kami di sini kami berterima kasih. Dan yang kedua bahwa kami mohon maaf jika kami merepotkan ya, dan kami datang ini dengan tujuan untuk saling supaya kami ini anak-anak kami PPGT dan katekisasi ini semakin kuat imannya ya, karena kami dibawa bukan kami hanya bergumul pada iman kami sendiri tapi lingkungan kami ya, karena kami yakin dan percaya kalau kami tidak bertumbuh dengan baik, anak-anak kami bisa terhilang oleh karena keberadaan ya. Kalau di sini ya mungkin tidak terlalu menjadi persoalan untuk itu, tetapi kami dibawa ini menjadi doa kami, sehingga doakan kami dengan kuat sehingga anak-anak kami ini tetap mempertahankan imannya dalam menjalani kehidupan kasih karunia Tuhan. Mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Penatua Diaken yang boleh menerima kami, pengurus OIG PPGT yang kemarin telah menjemput kami, dan kami tahu dan percaya apa yang kamu berikan akan Tuhan tidak akan pernah melihat, tapi Tuhan selalu memperhitungkan sebagai satu berkat. Karena itu yang selalu kami amini dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, tadi sudah dipersilahkan, jadi saya langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu Pak Pendeta Bakri nelpon, bisa kan rakamale mak retreat mati. Pomba ini na Jemaat Karambe. Kayak kalau Tuhan berkenan, kita semua sehat baik-baik, ada kesempatan yang baik, tentu itu hal yang baik. Tapi kotiro bang bentuk keadaan kindete mitandai bangmo, ya tentu banyak sekali keterbatasan. Nah, terus kami katakan bahwa di atas, di lantai 2 sudah lumayan bagus, bolehkah di atas beraktivitas? Ya, jadi puji Tuhan kemarin disambut di lantai 2 di atas. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu majelis di tempat ini dan PPGT Jemaat Karambe yang juga boleh hadir dalam menyambut teman-teman, Bapak Ibu majelis, pendamping, katekisasi dan juga PPGT dari Pinrang untuk datang bersama-sama dengan kita di sini. Meskipun mungkin agak malam, bongi-bongi mosido, tapi dengan kelelahan, dengan ya capek dari jalan, mereka tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas. Jadi yang kami mau sampaikan Bapak Ibu terutama dari Pinrang, inilah kami mungkin dengan kesederhanaan yang bisa kami berikan, kami sambut Bapak Ibu, anak-anakku semua, peserta katekisasi dan juga PPGT. Demikianlah adanya kami di Jemaat Karambe ini, kiranya apa yang bisa kami berikan itu bisa dapat diterima dan bermanfaat. Walau demikian adanya saja yang bisa kami berikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu majelis dan juga pendamping yang juga boleh hadir untuk mengantar anak-anak kita untuk belajar di sini. Tentunya sang Mek Bongi agak madingin komi,
tak na susi jo Pindrang malah sulasu nah ini teh madingin. Makanya waktu Pak Pendeta telepon kukuam siap-siapkan bang misalimu dibawa masing-masing sabak madingin kan. Jadi menurut mereka tadi malam katanya ya lumayan dingin tapi suasana yang lebih sejuk dibanding dengan di Pindrang yang agak panas-panas. Sekali-sekali ya Bapak Ibu dingin-dingin di Toraja. Dan selamat sebentar akan mengadakan healing-healing Bapak Ibu ke berbagai wisata di Toraja ini. Kiranya wisata di Toraja cukup memberikan warna yang berbeda bagi Bapak Ibu semua sehingga tidak tidak jenuh-jenuh untuk boleh berkunjung ke kampung kita, Sabah Buddha Bangsa Toraya. Terakhir Bapak Ibu kami minta maaf dari majelis gereja dan pengurus OIG yang mungkin cara menyambut tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu karena mungkin kesibukan kegiatan-kegiatan luar biasa di Toraja ini di jemaat. Jadi yang boleh hadir bersama-sama dalam penyambutan tadi malam bahkan sekarang itu sangat terbatas. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Bakri yang sudah menunjuk jemaatnya dulu sehingga kita boleh bertemu dan bersama-sama. Beberapa bulan yang lalu juga kami PWGT ya dari Jemaat Karambe juga pernah berkunjung ke Pindrang, juga acaranya retreat Bapak Ibu, tapi sayang sekali hanya beberapa orang karena mungkin itu kesibukan. Jadi mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya selalu Tuhan buka jalan. Malio mau kan lama retreat, mudah-mudahan Tuhan berkati. Kure semangat lah kalau kita sholat asar, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin
Segenap jemaat pergilah, jangan goyah. Jalanilah hidupmu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Injil yang menghidupkan itu jaminanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hakikatnya hidup kita adalah beribadah. Ibadah kita tidak berhenti di sini, di ruangan ini. Tetapi ibadah kita akan terus berlanjut ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk membawa sukacita Injil. Kita akan berjumpa dengan kawan kita dan saling menyampaikan salam kawanku. 3 kali kita nyanyikan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, sampai bertemu. Salam, salam. Syukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita mengalami Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Terpujilah Kristus.